memberkati sepanjang tahun ini dan menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami boleh kembali lagi bersama-sama bersekutu di dalam persoalan doa ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami apa yang Tuhan mau katakan oleh hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biar Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu bukan yang kami dengar, tetapi kami berani lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu yang indah ini sepenuhnya kepadamu. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu saudara kasih Tuhan, mohon maaf ya hari ini macet sekali ya, jadi nggak disangka biasanya jam 6 sudah sampai gitu ya, tetapi kali ini macetnya lebih berat Bapak Ibu Saudara, lebih parah. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ya, tema yang diberikan kepada saya kesalehan disertai rasa cukup ya. Untuk mendasari bagian ini mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai dengan yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b sampai dengan yang ke-10. Baik, saya akan bacakan bagian ini buat Bapak Ibu saudara sekalian. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah, nasihatkanlah semuanya itu jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belagak tahu padahal ia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang merasa hidupnya selalu kurang, ya. Padahal Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dia punya rumah yang baik, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya juga kehidupan yang mapan, ya. Bahkan bahagia rumah tangganya Bapak Ibu saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dia masih terus merasa kurang. Ya. Suatu hari dia ketemu pendetanya dan berkata, bagaimana supaya saya ini bisa merasa cukup. Pendetanya tersenyum dan berkata, kamu nggak perlu lagi ya menambah yang kamu miliki, bahkan yang kamu butuhkan, ya. Tetapi kamu perlu mensyukuri apa yang kamu punya, ya. Kamu perlu juga melihat bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kamu, ya. Sehingga itu kamu lakukan setiap hari. Waktu kamu bisa seperti itu, maka kamu akan melihat ya bahwa semuanya sudah cukup. Tapi Ibu saudara kasih Tuhan, banyak orang berkata kalau punya harta berarti dia berbahagia hidupnya.
Belum tentu, bukan? Ya. Banyak orang berpikir kalau dia kaya, wah pasti semakin berbahagia. Ya. Tetapi ternyata banyak orang hidupnya kosong, bukan Bapak Ibu Saudara, ya. Sekalipun dia punya harta yang begitu banyak, ya. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, ya. Bagaimana hidup dalam kesalehan dengan rasa yang cukup, ya. Di tengah dunia yang selalu menuntut, bahkan Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau bisa punya lebih dan punya segalanya di dalam hidup ini, bukan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melihat konteks dari yang kita baca Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita akan melihat bagaimana Paulus berbicara, ya, tentang hamba dan tuannya yang percaya. Ia menasihati agar hambanya itu menghormati tuannya yang dimana dia beribadah, ya, bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan tidak dicela. Ya, dan prinsip ini harus, ya, diperhatikan. Karena ini menunjukkan satu sikap yang rendah hati sebagai seorang hamba. Sekalipun, ya, ini juga merupakan dari kesalehan sejati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat surat 1 Timotius, ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius pada waktu dia sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Efesus itu ada kota ekonomi, ya, pusat ekonomi di Asia Kecil, ya. Dan juga di sana bagaimana kota itu terkenal dengan penyembahan Dewi Artemis. Kita bisa melihat itu di dalam Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai 41. Nah, ini juga berkaitan dengan keuntungan finansial, ekonomi, khususnya bagi para pekerja-pekerja perak, atau juga orang-orang yang membuat pernak-pernik, ya, kuil Artemis. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa orang Efesus itu menyembah Dewi Artemis? Nah, ini yang kita perlu tahu, ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, orang kota Efesus itu bangga punya Dewi Artemis. Kenapa? Karena mereka menganggap Dewi Artemis ini Dewi yang memberikan keamanan, ya, Dewi yang melindungi kota, memberikan kesuburan, kesejahteraan bagi kota itu. Tidak heran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kuil ini menjadi tempat praktek kesuburan. Bahkan juga praktek Praktek perdukunan, ritual seksual yang menyebabkan banyak orang terikat kepercayaan tahayul di situ. Dan juga Bapak Ibu Saudara melakukan penyembahan berhala. Nah, ini yang terjadi di kota Efesus. Tetapi ketika Paulus memberitakan Injil di kota itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat banyak orang bertobat. Ya, banyak orang bertobat. Itu kita melihat di dalam Kisah Rasul 19, ya. Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga pada waktu banyak orang bertobat dari menyembah Dewi Artemis, menyembah kepada Tuhan Yesus, ini membuat kerusuhan besar. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena pekerja-pekerja perak itu, tukang-tukang yang bisa membuat hiasan-hiasan perak dan pernak-pernik Dewi Artemis, mereka menjadi orang-orang yang bocuan. Orang bilang Bapak Ibu Saudara, mocose. Gak ada kerjaan Bapak Ibu Saudara. Wah, mereka marah, mereka ngamuk. Ini gara-gara perbuatannya si Paulus. Ya. Perbuatan Paulus yang membuat mereka seperti itu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga Paulus mengalami satu masalah dari orang-orang ini. Tetapi di sini Paulus menegur, ya, mereka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena penyembahan Artemis ini terkait dengan materialisme yang ada pada waktu itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi cara pandang jemaat terhadap terhadap harta dan kekayaan. Nah, ini dia. Terhadap harta dan kesalehan. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara Paulus harus menegur? Karena Paulus melihat jemaat di Efesus, ya, masyarakat di Efesus itu terobsesi terhadap kekayaan. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang membuat membuat mereka punya cara pandang, di mana ada kesuksesan berarti bisa diukur
dengan kekayaan yang mereka miliki. Gak heran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, materi, pekerjaan, ya, dan status menjadi dewa, ya, pada waktu itu, ya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa, ya, hidup dalam kesalehan dengan rasa cukup? Ini yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waspada terhadap ajaran sesat. Bapak Ibu Saudara, kita bahas secara bertahap ya Bapak Ibu Saudara. Dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2 sampai 5 kita sudah baca Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ayat-ayat ini. Paulus memperingatkan kepada Timotius supaya apa? Supaya hati-hati terhadap guru-guru palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Yang membuat apa? Membuat orang bisa menyimpang terhadap ajaran ini. Ya, karena apa? Karena mengejar keuntungan di dalam beribadah. Nah, jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya menghadapi ajaran palsu saja, tetapi juga godaan. Untuk apa? Untuk mengukur bahwa keberhasilan rohani itu berarti dari bisa dilihat indikatornya dia adalah orang yang punya kekayaan duniawi. Nah, ini dia cara pandang yang salah, bukan? Iya. Bahkan orang datang ke gereja akhirnya punya konsep seperti itu. Mau kaya datang beribadah kepada Tuhan. Nah, ini pengajaran yang salah. Ibu Saudara, ini motivasi yang keliru pada waktu datang beribadah seperti itu. Lihat Bapak Ibu Saudara, pengajar sesat di Efesus ini menggunakan apa? Menggunakan agama ini sebagai apa? Sebagai alat Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Karena ingin mencari keuntungan ya di dalam beribadah. Nah, ini jelas menyesatkan, bahkan mengalihkan fokus dari Kristus ke materi, ke harta, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Paulus tegur. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus tekun di dalam membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena banyak ajaran yang menyesatkan, bukan? Ya. Dan kita dengan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran itu. Membaca firman Tuhan membuat kita bisa membedakan mana yang asli, ya, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Oleh sebab itu, mari kita suka membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani yang memperkaya pengetahuan kita. Bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Ya. Tapi jangan nanya tentang apa? Perang Rusia Ukraina siapa yang menang? Nanya itu, ya. Jangan nanya tentang politik, jangan nanya tentang perang dagang Amerika China, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hamba Tuhan bisa saja menjawab sekedar dengan pengetahuan update yang mereka terima. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus memperhatikan begitu banyak ajaran sesat di zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus waspada, jangan sampai mau disesatkan, supaya kita jangan sampai jadi korban. Kita sebagai orang percaya harus bisa mengkritisi setiap ajaran-ajaran yang disampaikan, bahkan sekalipun dari mimbar ini oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita dengar. Kita harus berani mengkritisi. Kita harus berani bertanya, maksud Bapak yang tadi yang Bapak khotbahkan itu apa? Ya, itu dari ayat mana, Pak? Dari firman Tuhan mana? Harus berani seperti itu. Supaya apa? Supaya pembicara juga berani mempersiapkan dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara, di YouTube ada gereja Allah Maha Kuasa. Namanya keren. Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara kalau membuka ya link itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan lagu-lagu yang begitu indah, lagu-lagu dalam bahasa Mandarin. Ya, bahkan bukannya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu pengajarannya baru kaget. Kenapa? Karena mengatakan Mesias adalah wanita dan dari Tiongkok. Itu disebut kilat dari timur. Wah, itu sudah menyesatkan, bukan? Banyak orang tidak tahu, tetapi banyak orang terbuai dengan lagu Mandarinnya yang indah merdunya, Bapak Ibu. Kita harus bisa mengkritisi dan melihat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ajaran-ajaran yang tidak benar dan menyesatkan, ya. Ajaran-ajaran lagi dari Korea Selatan, ya. Dan banyak lagi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita setia berpegang kepada
firman Tuhan, supaya kita jangan mau disesatkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk menuntut hidup dalam kesalehan, karena akan memberi rasa cukup. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita membaca di dalam ayat 6 sampai 8, Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani ada satu kata yang berkata autarkeia, Bapak Ibu Saudara. Autarkeia. Ini berarti apa? Berarti kepuasan dari dalam, tidak tergantung pada sesuatu yang dari luar. Ya. Paulus mau menegaskan apa, Bapak Ibu Saudara? Paulus mau menegaskan bahwa kesalehan yang sejati itu, ya, itu dari dalam. Rasa puasnya itu dari dalam, ya, yaitu dari Tuhan, bukan dari materi yang kita miliki, bukan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, disinilah, ya, Paulus mau mengingatkan dan menyadarkan kita juga hari ini yang kita berhadapan dengan harta uang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Alkitab tidak mengajarkan teologi kemakmuran, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kesalehan disertai dengan rasa cukup. Sebab itu kita harus bisa membedakan mana ajaran benar dan ajaran sesat. Ya. Mana ajaran yang benar dan hanya yang mengejar sesuatu yang bersifat materi saja. Perhatikan bahasa Latin ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kalimat dalam bahasa Latin ini berkata contentus et qui sufficit. Bapak Ibu Saudara, orang yang cukup adalah orang yang puas. Betul tidak, Bapak Ibu Saudara? Ya. Waktu kita bekerja sudah 1 tahun, ya, manajer mungkin panggil, gimana kerjaan kamu? Ya, ruangan gimana? Oke, atau perlu dipindah di tempat lain? Oh, sudah cukup. Ya. Gimana kendaraan yang sudah kamu pakai? Apa perlu ganti kendaraan yang lain? Oh, cukup. Waktu teman datang ke rumah, oh sudah punya anak 2. Tambah lagi, oh sudah cukup. Semua selalu kita bilang apa? Cukup, cukup, bukan? Tanda apa? Tanda puas. Ya, istri sudah 1. Mau tambah lagi? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua kata cukup menunjukkan apa? Puas, bukan? Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Ketika Paulus berbicara tentang hal di atas tadi di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengambil konsep filsafat stokisme, Bapak Ibu Saudara, ke dalam konteks rohani. Ya, mau mengatakan apa? Rasa cukup, ya, bukan hanya dari diri sendiri, tetapi rasa cukup itu, ya, datang dari kesalehan dan hubungan dengan Tuhan. Bukan dari kepemilikan harta dunia yang kita miliki, bukan. Ini yang harus dimengerti dan pahami. Sebab itu Rasul Paulus mengajarkan bahwa kesalehan sejati bukan alat untuk mencari harta, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti, ya, ketika kita lahir dalam dunia ini, apakah kita bawa sesuatu? Tidak, bukan? Betul tidak? Apakah ada yang bawa ATM BCA? Kartu kredit? Tidak ada. Bahkan ketika kita tinggalkan dunia ini, kita juga tidak bawa apa-apa, bukan? Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kesalehan dengan rasa cukup itu akan membawa kebahagiaan sejati, ya, bukan kepada kekayaan yang menyesatkan atau keserakan yang membawa banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka ingin menjadi bahagia. Materi harus dimiliki, materi harus kita punya, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu ini yang keliru. Padahal kebahagiaan sejati itu dimiliki ketika kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, ketika menjadi orang yang berkenan, ya, sebagai suami istri di hadapan Tuhan, bukan? Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Waktu kita menjadi orang yang memiliki semua harta, Bapak Ibu Saudara, belum tentu bahagia, bukan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kesalehan sejati lebih bernilai daripada materi. Ini yang harus kita ingat.
Sebab itu belajar hidup cukup penting sekali pada waktu kita menjadi orang percaya. Kenapa? Ya Bapak Ibu Saudara, memang tidak salah Bapak Ibu Saudara, kita bekerja, kita bisnis, kita berusaha. Tetapi yang penting jangan sampai kita dikuasai oleh uang kita, materi yang kita miliki. Justru kita pakai itu untuk melayani Tuhan, bukan? Harusnya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, sebab mungkin kita berkata Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita tidak punya uang, wah bagaimana? Betul, segala sesuatu ya perlu uang, ya tidak salah Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan. Ya tanpa uang kita tidak bisa beli sesuatu, bukan? Ya. Tetapi mari kita juga mengerti bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang. Boleh, bahkan harus. Kalau tidak, kita tidak bisa memiliki apa-apa, bukan? Tetapi yang harus kita perhatikan bagaimana kita menyikapi uang harta kita, itu harus kita perhatikan. Apakah kita semakin bersyukur atau tamak dengan harta, dengan uang yang kita miliki, sampai kita lupa ketika Tuhan berikan, kita harusnya menjadi penyalur berkat Tuhan, bukan? Bagi gereja Tuhan, bagi sesama kita juga. Mari kasih Tuhan semakin diberkati, harusnya kita sebagai orang percaya semakin aware, siapa saya Tuhan? Kenapa Engkau berkati saya? Kenapa? Semakin sadar, bukan? Semakin takut, semakin gentar. Tuhan, kenapa Engkau berkati saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya orang berdosa. Saya tidak pantas terima semua ini. Ya. Harusnya menjadi seperti itu, bukan? Tetapi banyak orang justru ketika dia diberkati Tuhan, dia berdosa dengan uangnya, dengan hartanya, bukan? Itu faktanya Bapak Ibu Saudara. Dia lupa diri. Padahal sebagai orang percaya harusnya ketika diberkati, dia harus makin taat dan berani memberikan kepada Tuhan. Bahkan 1/10 dia berikan kepada Tuhan. Tapi faktanya banyak orang Kristen tidak memberikan 100%, 10% kepada Tuhan dengan jujur. Kalau jujur Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja tidak akan mengalami kekurangan dana, bukan? Kalau jujur kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, tidak ada orang miskin di negara kita, bukan? Kita akan menjadi orang-orang yang perhatian terhadap rumah Tuhan, terhadap sesama. Tapi buktinya Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lihat, bukan realitanya. Banyak orang yang miskin di sekitar kita, bukan? Ya, yang harusnya ditolong, harusnya dibantu. Ya, banyak gereja-gereja mengalami kesulitan dana. Di mana orang Kristen yang sudah diberkati? Tutup mata, bukan? Terima kasih Tuhan, mari kita baca ayat ini bersama-sama berbicara tentang perhatian kepada sesama, bahkan orang miskin. 1, 2, 3. Siapa memberi? 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan dikutuki. Apakah hari ini kita orang yang berkekurangan? Tapi permisi tanya, apakah kita menjadi orang yang punya belas kasihan kepada orang yang kekurangan? Hati-hati, jangan sampai semakin diberkati ternyata kita menjadi orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Karena lupa diri, tidak tahu diri, siapa kita? Terima kasih Tuhan, justru kita makin belajar ketika diberkati Tuhan, makin bersyukur. Karena apa? Karena segalanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Dan ketika kita menjadi orang yang diberkati, kita mendapat pertolongan dari orang lain, kita juga menjadi orang yang aware, yang sadar. Sehingga kita juga menjadi orang yang bisa juga membantu pelayanan gereja Tuhan, membantu sesama kita. Jadi bukan hanya mau nerima, bukan. Karena Alkitab berkata, berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini dia. Ini semua harus menjadi perhatian kita.
Ada seorang pengusaha sukses, Bapak Ibu Saudara, ditanya, ya, berapa banyak harta yang kamu miliki, yang sudah kamu miliki? Apakah sudah cukup? Lalu dikatakan, sedikit lagi. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang kaya, sudah berhasil, sudah memiliki banyak, bahkan ketika ditanya, apakah sudah cukup? Masih sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, jawaban ini menunjukkan tanpa hati yang cukup, ya, tidak mungkin punya rasa, ya, yang bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Bahkan akan terus merasa kurang dan kurang terus. Ya. Mari kita bersama-sama berefleksi dan bertanya, ya, apakah saya menjadi orang yang mengejar Tuhan? Next. Atau ya, apakah kita menjadi orang-orang yang benar merasa cukup di dalam Tuhan? Ya. Apakah saya menjadi orang yang mengejar Tuhan atau harta dunia? Ini harus menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menggunakan harta yang Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan kita lupa, ya, kenapa Tuhan titipkan berkat? Ya, kenapa Tuhan, ya, memberkati kita? Jangan-jangan kita tidak tahu tujuannya apa. Biar menjadi perhatian kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita menjauhkan cinta uang dari hidup kita. Ya. Terima kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang 9 sampai yang ke-10, ada satu kata, Bapak Ibu Saudara, cinta, ya, cinta uang. Ya, di dalam bahasa Yunani di sana memakai kata philarguria, Bapak Ibu Saudara, yang berarti cinta yang berlebihan terhadap uang. Jadi bukan sekedar memiliki uang, Bapak Ibu Saudara, tetapi justru dia mengasihi uang. Dengan cara apa? Menggantikan Tuhan, ya, di dalam hatinya. Jadi uang itu yang jadi fokusnya. Jelas ini salah besar, bukan? Dikasih Tuhan, mengapa cinta uang disebut sebagai akar kejahatan? Bukankah uang itu tidak berdosa? Ya. Karena banyaknya uang, Bapak Ibu Saudara, seringkali menjauhkan orang, ya, dari Tuhan. Nah, ini dia. Faktanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Menjauhkan dirinya dengan keluarga besarnya, dengan semiskin, semakin jauh. Betul tidak? Faktanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi kalau orang hanya menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya, jelas dia sudah salah paham. Ya. Satu hari ada seorang pria yang sakit parah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia berkata kepada istrinya, kalau aku mati, ya, tolong semua harta, ya, taruh di peti matiku. Nah, biar aku bawa. Istrinya dengar begitu. Oh ya udah, ngangguk-ngangguk aja. Oke, dengan tenang istrinya katakan, baik suamiku, baik. Betul Bapak Ibu Saudara, istrinya mati. Karena ini istri yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia tulis cek, Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua hartanya dihitung, dicek 380 miliar. Kemudian dimasukkan ke peti mati. Ini buat kamu ya suamiku, bawalah. Ini istri yang pintar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, ya, inilah orang yang apa? Orang yang cinta uang. Jadi bukan sekedar karena apa? Karena dia punya uang, tetapi Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, lihat bagaimana sikap dia terhadap uang. Ya. Sampai seperti itu, mati pun mau bawa harta, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dibawa? Tidak bisa. Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus tidak mengutuki orang-orang kaya, tetapi dia menegur orang yang cinta uang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena supaya sadar. Tuhan ingin kita juga bekerja, berusaha, tetapi bukan menjadi orang yang terjebak dengan uang.
dikuasai uang. Tetapi justru kita harus bisa memakai uang itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari perspektif moral, ya, yang menunjukkan bahwa keserakahan adalah sumber dari apa? Ketidakadilan, korupsi, penderitaan. Bahkan pemikir seperti Plato dan Seneca, mereka juga mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa keserakahan itu adalah penyakit moral. Ya. Itu yang terjadi di zamannya yang merusak masyarakat pada waktu itu. Perhatikan kalimat dari Edwin W. Lutzer, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia berkata seperti ini. Lebih baik hidup penuh syukur dan kematian dalam kemiskinan daripada hidup dengan harta yang berlimpah diperbudak oleh kekayaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betul enggak? Uang bisa memperbudak kita, kekayaan bisa memperbudak kita. Betul. Banyak orang hari ini hyperworker, betul atau tidak? Bangun pagi-pagi buta, pulang malam-malam buta. Ya, tengah malam baru pulang Bapak Ibu Saudara. Sampai anak nggak tahu papanya yang mana, mamanya yang mana. Yang tahu apa? Pembantunya, susternya. Ya. Bisnis Bapak Ibu Saudara keluar negeri. Keluarga ditinggal, ya. Terjadi perselingkuhan, ya. Anak-anak korban narkoba, free sex. Siapa yang salah Bapak Ibu Saudara? Saling menyalahkan. Kamu kan di rumah, harusnya kamu bisa monitor. Kamu yang gak punya perhatian, cari uang terus, gak mau ingat anak-anak, keluarga. Ibu Saudara bertengkar ribut, tapi sayang keluarga sudah hancur. Siapa yang mau disalahkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Apakah kita sebagai orang Kristen mengejar karir bisnis yang baik salah? Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Kita minta peningkatan perekonomian kita kepada Tuhan. Tidak salah. Ya, tidak bertentangan dengan kesalehan hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, masalahnya ketika kita menjadi orang yang terobsesi kepada kekayaan itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu akan menjerumuskan ya seseorang ke dalam dosa, bahkan tersesat dari imannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena dia lebih mengejar ya uang, harta, daripada dia memperhatikan imannya, daripada dia mencari Tuhan yang ada sumbernya. Nah ini dia. Dikasih Tuhan, lihat Yudas Iskariot bukan? Ya. Menjual Tuhannya, gurunya demi ya 30 keping perak. Akhirnya dia gantung diri karena apa? Guilty feeling, rasa bersalah yang besar bukan? Lihat Gehazi Bapak Ibu Saudara yang serakah dengan hadiah dari Naaman sehingga dia harus juga menerima kusta Naaman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebaliknya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara Abraham dan Ayub, mereka orang-orang kaya, tetapi tidak diperbudak dengan kekayaan mereka, bukan? Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Mungkin kita berkata, wah saya nggak akan sampai kehilangan nyawa Pak Rudi kalau nyari uang. Wah bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai engkau kehilangan kedamaian, sukacita, ya, kehilangan keharmonisan dalam keluarga. Yang akhirnya kehilangan suami, istri, anak, keluarga, masa depan. Miris bukan? Miris Bapak Ibu Saudara. Kita cari uang buat apa? Kita berpikir buat keluarga, kebahagiaan, keharmonisan. Tetapi ternyata kita justru menjadi orang yang mengalami kehilangan. Miris. Terima kasih Tuhan, kesalehan bukan berarti hidup miskin. Bukan. Tetapi hidup kita yang terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam setiap aspek kita.
Bukan kita bergantung dengan harta dan kekayaan dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena kita mengerti bahwa yang terpenting sebenarnya bagaimana kita mengelola hati kita, ya, dan harta yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita berpikir tentang harta dan uang, bagaimana hati kita? Apakah hati kita dikuasai? Hati kita terus terpaut menjadi cinta uang dan sebagainya. Kita harus menjauhi cinta uang. Cinta uang bukan hanya soal etika sosial, tetapi yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara, ini untuk menjaga hati dan iman kita. Supaya tetap benar sekalipun kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Nah itu dia poinnya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kita baca ayat yang ke-10 sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Terima kasih Tuhan, betul tidak? Banyak orang ketika dia punya uang, ya, lihat Bapak Ibu Saudara, uang itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul Bapak Ibu Saudara, banyak orang begitu dia punya banyak uang, ya pesta pora, ya minum mabok-mabokan, narkoba, free sex, banyak lagi. Ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita menjadi orang yang betul-betul mencari Tuhan atau mencari uang dalam hidup ini? Yang mana Bapak Ibu Saudara? Dua-duanya dong Pak Rudi. Betul, gak salah Bapak Ibu Saudara, gak salah. Ya, bukan hanya cari Tuhan saja, ya, tetapi juga harus cari uang. Tetapi poinnya, apakah kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini? Atau justru uang dulu, baru cari Tuhan. Gereja gak akan pindah. Cari uang dulu. Wah, berarti apa? Kita sudah tidak memprioritaskan yang benar Bapak Ibu Saudara. Ingat Tuhan sumber segalanya. Jadi pada waktu kita memprioritaskan Tuhan berarti kita ngerti Dia sumber segalanya. Dan kita bagaimana punya sikap dan motivasi pada waktu kita melihat dan memiliki uang. Itu yang penting. Terima kasih Tuhan, apakah kita menjadi orang yang betul-betul menggunakan uang untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita pakai Tuhan untuk kita mendapatkan uang? Nah ini salah besar, berarti kita sudah gagal paham. Terima kasih Tuhan, kesimpulannya, kesalehan dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Ya. Jangan kita menjadi orang yang terjebak dalam cinta uang. Karena itu akan menyesatkan hidup kita. Belajar bersyukur di dalam segala hal. Percaya Tuhan cukupkan kebutuhan kita. Tuhan cukupkan Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Ya. Mari miliki kesalehan sejati untuk fokus hidup kepada Tuhan. Supaya kita punya rasa puas dalam hidup ini. Terhadap harta yang Tuhan hanya memberikan segenggam, semangkok. Atau mungkin seember. Tetap sudah puas Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi orang yang belum puas, berarti apa? Kita masih menjadi orang yang dikuasai hati, pikiran kita dengan harta dunia ini. Sehingga kita menjadi orang yang sulit bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengerti, kita menjadi orang yang memiliki kesalehan sejati, kita akan tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Pastor Budiman, tolong berdoa buat firman Tuhan.